Spartacus adalah sebuah film seri yang diproduksi oleh Star Original pada tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2013 dan sukses di pasaran. Sebelum Anda menonton alur cerita ini, sebaiknya Anda menonton film aslinya di layanan streaming langganan Anda. Namun, saya ingatkan, rating film ini sangatlah sensitif. Situs imdb.com pun memberikan label 18+ untuk seri ini, di mana label 18+ ini dikategorikan untuk usia 8 tahun ke atas. Film ini mengandung unsur kedewasaan seperti bahasa dan adegan pertelenjengan dan ataupun banyak adegan berdarah-darahnya. Silahkan subscribe untuk kelangsungan channel ini dan tekan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan seri selanjutnya. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjang umur dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Kamera roll and action. Cerita diawali dengan kedatangan Jenderal Roma Glabber yang berunding dengan suku Thracia. Dia meminta bantuan untuk menghalau pasukan Yunani. Awalnya Dewan suku Thracia menolaknya, tapi Glabber memberitahu bahwa suku Getae memanfaatkan momen tersebut dan suku Getae adalah musuh bebuyutan kaum Thracia. Dan akhirnya suku Thracia setuju dengan membantu Roma. Spartacus memberitahukan keberangkatan mereka kepada istrinya dan isinya meminta jatah bubu sebelum dia ditinggalkan. Saat pagi menjelang, kaum Thracia berpamitan kepada keluarganya, begitupun Spartacus. Namun, istrinya bermimpi buruk tentang suaminya, di mana dia bermimpi Spartacus dililit ular merah. Tapi Spartacus meyakinkan istrinya untuk tetap mendoakan Spartacus dalam berperang, karena Spartacus berpendapat kaum Getae adalah suku yang menyembah serigala gunung. Sesampainya di medan perang, kaum Thracia berperang dengan suku Getae. Kemenangan ada di pihak mereka, namun pasukan Roma baru menunjukkan batang hidungnya, dan Getae akhirnya mundur. Di saat malam menjelang, di dinginnya salju yang terus menyelimuti medan perang, Spartacus tampak berdebat dengan temannya, lalu muncul Glabber memerintahkan dia untuk mengintai musuh. Glabber kembali ke kemah hangatnya. Dia merancang strategi perangnya, dan ternyata istrinya datang dengan membawa sebuah kejutan. Elysia adalah seorang anak politikus yang berpengaruh di Roma, dan Elysia juga memberikan kejutan lainnya untuk Glabber, kejutan sebuah kehangatan. Di antara tebal dan dinginnya salju, Spartacus mengintai kaum Getae, dan dia melaporkannya kepada Glabber di kemahnya. Kaum Getae menuju barat dan tentunya Thracia dalam bahaya, namun Glabber tidak mempedulikannya. Dia berencana menuju timur untuk mengejar kaum Yunani bersama kaum Thracia. Dan ketika Glabber memerintahkan kaum Thracia untuk menuju timur, kaum Thracia memberontak. Karena menurut mereka, desa Thracia dalam bahaya. Perdebatan terjadi, lalu mereka membunuh beberapa pasukan Roma. Lalu kaum Thracia bergerak menuju barat, menuju desanya. Di dalam kabut yang gelap, nampak kaum Getae muncul. Mereka bersiap menerkam Sura. Dia memberikan perlawanan, namun dengan jumlah yang tidak seimbang membuat Sura tersungkur. Tiba-tiba sebuah pedang melayang dan membunuh seorang Getae. Muncul Spartacus dan membinasakan mereka satu persatu, tentunya dengan bantuan Sura. Spartacus dan Sura berjalan menuju desa. Ternyata Thracia sudah berasap yang menandakan kaum Getae telah menjarahnya. Spartacus dan istrinya berkemah di antara dinginnya salju, dan dengan hangatnya api unggun mereka menghangatkan pertemuan kulit mereka dengan kerinduannya. Di pagi yang cerah, Spartacus dibangunkan oleh kehadiran Glabber bersama pasukannya. Glabber ternyata menghajar Spartacus dan merampas istrinya untuk dijadikan budak. Rupanya Glabber balas dendam dan mengejar Spartacus. Spartacus ternyata dibawa menuju Capua oleh Glabber. Perjalanan yang jauh melintasi lautan, Glabber telah sampai di rumahnya dan dia disambut dengan sebuah kecupan Lydia istrinya. Pada malam hari di kediaman Senator Albianus yang adalah seorang mertua Glabber, tampak mereka berpesta. Dia mempersiapkan acara gladiator dan para juragan gladiator diperkenalkannya. Yang pertama, Batiatus dengan gladiatornya Barca dan Srixus. Selanjutnya Solonius dengan 6 gladiatornya. Tampak ada persaingan bisnis yang kuat antara Batiatus dan Solonius. Kemudian senator mempersilahkan Glabber bersama kaum Thracia yang di dalamnya ada Spartacus. Dan ini adalah sebuah pesta yang tidak bisa saya jabarkan.
karena ini 18 plus. Gemuruh penonton sangat ramai di gelanggang siang itu. Tampak seorang Theseia sedang dibantai gladiator. Spartacus ternyata diagendakan sebagai pemain terakhir. Sorakan penonton semakin menjadi ketika seorang Theseia mati di penggal gladiator. Dia mati disaksikan Spartacus. Trompet dibunyikan, Gleber kemudian memasukkan Spartacus dan ternyata dia pun menambah 3 gladiator lainnya. Sebuah pertandingan yang tidak seimbang, namun Gleber terlalu dendam sehingga ingin memuaskan sang senator dan para penonton. Tapi ternyata penonton malah mencemoohnya karena pertandingan yang tidak seimbang. Gleber memberikan kode untuk memulai pertarungan. Spartacus terguling oleh sabetan jaring sang gladiator. Kemudian irisan pedang di punggungnya membuat dia terluka. Hantaman demi hantaman dia terima dari para gladiator. Spartacus terkulai, dia memandang seorang gladiator dengan perisai bergambar ular merah yang mengingatkan kembali akan mimpi istrinya Sura. Sebuah suara nyaring terdengar, yaitu suara Sura yang membuat Spartacus menggila. Dia membantai gladiator satu persatu. Ternyata sorakan penonton semakin menjadi sebuah pahlawan baru telah hadir. Akhirnya gladiator terakhir tersungkur di tangan Spartacus. Sorakan hidup menggema dari penonton. Mereka menginginkan Spartacus untuk hidup. Senator dan Gleber tampak kebingungan, namun Baiusta mempunyai solusi. Dia menawarkan diri untuk merawat Spartacus. Senator berdiri dan dengan angkuhnya dia berbicara di hadapan penonton untuk memberinya kehidupan. Suara penonton pun bergema kembali dan menyebutkan nama Spartacus. Itu tadi alur cerita film Spartacus episode 1 dari The Servant, di mana diceritakan awal mula Spartacus hidup dan cikal bakal dia menjadi seorang gladiator. Lalu, apakah dia akan bertahan di dalam dunia pergladiatoran? Seperti apakah Batiatus akan melatihnya? Silahkan subscribe untuk melanjutkan cerita Spartacus lainnya. Jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya. Jika perlu silahkan share di medsos Anda. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune.